Buku ini adalah karya luar biasa yang ditulis oleh Viktor E. Frankl, seorang psikiater dan korban selamat dari Holocaust. Man's Search for Meaning menggabungkan pengalaman pribadinya di kamp konsentrasi dengan teori logoterapi yang mengajarkan arti hidup. Di bagian pertama, Frankl menggambarkan pengalamannya di kamp konsentrasi selama Perang Dunia II. Ia menghadapi penderitaan ekstrim, tetapi melalui pengamatan dan refleksi, ia menyadari bahwa bahkan dalam kondisi terburuk, manusia memiliki kekuatan untuk menemukan arti hidup. Pada bagian pertama buku, Frankl menceritakan pengalamannya sebagai seorang psikiater dan korban selamat dari Holocaust di berbagai kamp konsentrasi. Dalam kisahnya, Frankl mencerminkan perjuangan dan penderitaan yang dia alami serta pengamatan yang dia lakukan terhadap manusia dalam kondisi ekstrim. Frankl menggambarkan kondisi yang mengerikan di kamp konsentrasi di mana tahanan mengalami kelaparan, kelelahan, dan kekejaman. Dia menyaksikan banyak teman dan orang yang dia kenal meninggal karena kondisi tersebut. Meskipun mengalami situasi yang sangat sulit, Frankl mulai memperhatikan pola perilaku manusia di camp. Dia menyadari bahwa mereka yang memiliki tujuan hidup dan harapan untuk masa depan lebih mampu bertahan daripada mereka yang tidak memiliki motivasi. Frankl berbicara tentang bagaimana dalam situasi ekstrim, satu-satunya hal yang tidak dapat dicabut darinya adalah kebebasan untuk memilih cara merespon situasi tersebut. Meskipun fisik mereka terkekang, tahanan masih memiliki kebebasan batin untuk memutuskan bagaimana mereka akan menjalani hidup mereka. Dari pengalamannya di kamp konsentrasi, Frankl menyimpulkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menemukan arti hidup bahkan dalam situasi yang paling menderita. Dia menyadari bahwa memiliki tujuan dan makna hidup adalah faktor kunci dalam bertahan dan mengatasi kesulitan. Bagian pertama ini memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman yang mengerikan di kamp konsentrasi dan bagaimana Frankl mulai mengembangkan konsep logoterapi dan mencari arti dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan. Pengamatan dan refleksinya membentuk dasar filosofi yang diperkenalkan dalam bagian selanjutnya dari buku ini, di mana Frankl menjelaskan teori logoterapinya dan pentingnya mencari arti hidup dalam semua aspek kehidupan. Bagian kedua membahas teori logoterapi yang dikembangkan oleh Frankl. Ia berpendapat bahwa manusia tidak hanya mencari kebahagiaan, tetapi juga mencari arti dalam hidup. Melalui logoterapi, seseorang dapat menemukan arti hidup dalam penderitaan dan tantangan. Frankl berpendapat bahwa mencari arti hidup adalah dorongan manusia yang paling kuat. Manusia memiliki kebutuhan intrinsik untuk memiliki tujuan dan makna dalam hidupnya. Dan ketika arti ini hilang, orang dapat merasa kehilangan arah dan tujuan. Frankl mengajarkan bahwa bahkan dalam situasi menderita dan sulit, manusia dapat menemukan arti hidup. Dalam kamp konsentrasi, orang-orang yang memiliki alasan untuk bertahan, seperti merawat teman atau memiliki impian masa depan, lebih mampu mengatasi penderitaan. Frankl menemukan bahwa arti hidup adalah sesuatu yang sangat individual. Tidak ada formula tunggal untuk menemukan arti hidup yang berlaku untuk semua orang. Setiap orang memiliki perjalanan dan tujuan hidupnya sendiri. Frankl menegaskan bahwa penderitaan itu sendiri tidak memberikan makna, namun manusia dapat memberikan makna pada penderitaan tersebut dengan cara mereka meresponnya dan bagaimana mereka tumbuh dari pengalaman tersebut. Bagian kedua ini menggambarkan filosofi dasar logoterapi dan pentingnya mencari arti dalam segala aspek kehidupan. Frankl berpendapat bahwa manusia memiliki potensi untuk mengatasi penderitaan dan menemukan arti, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Logoterapi mengajarkan bahwa arti hidup adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, dan melalui pencarian ini, manusia dapat mencari makna dan kebahagiaan yang lebih dalam. Dalam bagian ketiga buku ini,
Frankl mendalamkan konsep tiga sumber utama arti hidup yang dia identifikasi. Frankl menjelaskan bagaimana setiap sumber ini dapat memberikan makna dan tujuan hidup bagi manusia, serta mengatasi tantangan dan penderitaan. Frankl berbicara tentang bagaimana manusia dapat menemukan arti hidup melalui usaha mencapai sesuatu yang signifikan. Hal ini bisa berupa karya seni, prestasi dalam pekerjaan, atau kontribusi terhadap masyarakat. Pencapaian ini memberikan manusia rasa kepuasan dan tujuan yang dapat memberikan arti pada hidup mereka. Frankl menggambarkan bagaimana pengalaman cinta, baik dalam bentuk hubungan keluarga, persahabatan, atau romantis, dapat memberikan makna yang mendalam pada hidup. Cinta memberikan koneksi emosional dan dorongan untuk bertahan dan tumbuh. Frankl berbicara tentang pentingnya sikap yang diambil manusia dalam menghadapi penderitaan dan tantangan. Sikap ini melibatkan keberanian untuk menghadapi penderitaan dengan martabat dan ketekunan. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, dalam mengatasi penderitaan, manusia dapat menemukan arti dalam pertumbuhan pribadi dan transformasi. Frankl menjelaskan bahwa ketiga sumber ini tidak saling eksklusif dan seringkali saling berkaitan. Seseorang dapat menemukan arti hidup dalam berbagai aspek kehidupan, dan kombinasi dari ketiga sumber ini dapat menciptakan pola kehidupan yang kaya makna. Melalui bagian ini, Frankl mengajarkan bahwa mencari arti hidup tidak hanya tentang pencarian spiritual, tetapi juga tentang mengenali nilai-nilai dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini merangkum cara manusia dapat memberikan makna pada hidup mereka melalui berbagai cara yang positif dan memuaskan. Bahwa makna hidup bisa ditemukan dalam banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hidup seseorang. Di bagian ini, Frankl berbicara tentang rasa tanggung jawab terhadap kehidupan dan bagaimana memiliki harapan dapat membantu seseorang bertahan dalam situasi sulit. Mengembangkan harapan dan rasa tanggung jawab adalah elemen penting dalam mencari arti hidup. Dalam bagian keempat buku ini, Frankl membahas pentingnya rasa tanggung jawab terhadap kehidupan dan pentingnya memiliki harapan dalam mengatasi situasi yang sulit. Frankl menunjukkan bahwa sikap ini dapat membantu manusia mengatasi tantangan dan meraih arti hidup yang lebih dalam. Frankl berbicara tentang betapa pentingnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Dia menekankan bahwa kita memiliki kendali atas cara kita merespon situasi, terlepas dari seberapa sulitnya situasi tersebut. Tanggung jawab ini memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang mengarah pada pertumbuhan dan makna. Frankl menekankan pentingnya memiliki harapan, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Harapan memberikan dorongan untuk bertahan dan mengatasi penderitaan. Jika seseorang memiliki alasan untuk hidup, mereka bisa mengatasi hampir setiap bagaimana. Frankl berbicara konsep penyiksaan spiritual, di mana seseorang merasa putus asa dan kehilangan arti hidup. Dia menunjukkan bahwa kondisi ini dapat menghancurkan seseorang bahkan lebih dari penderitaan fisik. Namun memiliki rasa tanggung jawab dan harapan dapat membantu seseorang melawan penyiksaan spiritual ini. Melalui bagian ini, Frankl menekankan bahwa rasa tanggung jawab terhadap hidup dan adanya harapan yang positif adalah faktor penting dalam mencari arti hidup. Keduanya dapat membantu seseorang mengatasi tantangan dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Bagian ini mengajarkan bahwa dalam mengatasi krisis dan penderitaan, memiliki sikap yang positif dan merasa bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri adalah kunci untuk mencapai makna yang mendalam. Jadi, Man's Search for Meaning mengajarkan kita bahwa dalam kondisi apapun, kita memiliki kemampuan untuk menemukan arti hidup. Buku ini menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan dengan harapan, rasa tanggung jawab, dan pencarian arti dalam segala hal yang kita lakukan. Jika Anda tertarik dengan topik ini, jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian ingin membaca buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Ada beberapa kata yang sangat-sangat menarik dari seorang penulis, itu adalah hiduplah seolah-olah Anda hidup untuk kedua kalinya, dan seolah-olah Anda telah bertindak salah untuk pertama kalinya. Saya Ahmad NH,
Terima kasih.